Sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Ayub pasal 42 ayat 1 sampai ayat 6. Ayub pasal 42 ayat 1 sampai 6. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat 1 dan 2. Jemaat menjawab ayat 3. Dan seterusnya saling ganti bergantian sampai ayat yang ke-6. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Ayat 3. Firman-Mu dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu ke aku. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dengan menyesal. Aku duduk dalam debu dan abu. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara mengetahui kisah Ayub. Penderitaan yang luar biasa. Dan saya kira tidak ada orang yang mampu dan sanggup untuk menderita seperti Ayub. Tapi inilah kisah yang dikatakan di situ. Dalam sastra kitab Ayub, ayat 1 dan 2, judul yang pertama, itu kesimpulan. Kalau susunan bahasa Indonesia, kesimpulan itu di belakang. Tapi dalam sastra Ayub dan Mazmur, kesimpulan itu selalu di depan. Makanya kalau saudara membaca kitab Mazmur, ayat 1 dan 2 itu kesimpulannya. Jadi saya ingin membahas langsung pada ayat yang ketiga. Dalam berbagai pencobaan, penderitaan yang dialami oleh Ayub. Dan teman-temannya Elifaz, Bildad, dan yang lain orang-orang cerdik pandai menasihati Ayub dan berpendapat. Ada yang mengatakan penderitaan itu karena berasal dari dosa. Tapi ada yang mengatakan juga ya mungkin tanpa kamu sadari kamu telah berbuat salah. Dan tidak mungkin Tuhan menimpakan sesuatu yang terjadi dalam hidupmu seperti itu. Itulah penderitaan. Kita semua punya penderitaan masing-masing. Dan acap kali ketika penderitaan itu menimpa hidup kita, kita sudah berpendapat. Jadi kita punya persepsi, punya asumsi. Mengapa ini menimpa saya? Mungkin kita bertanya tapi pertanyaannya sudah menyimpulkan. Padahal sekali lagi, hidup ini misteri. Hidup itu rahasia. Memang ada realita dalam hidup. Tapi sebetulnya dalam seluruh kehidupan itu diselubungi misteri. Kalau misteri berarti kita tidak punya pengalaman hidup. Besok hari Senin. Siapa tahu besok itu apa yang bakal terjadi dengan kita? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Berarti kita semua belajar hidup hari Senin besok. Hari yang lalu kita sudah lalui, kita tahu. Tapi yang hari yang akan datang kita tidak tahu.
Kita sama-sama belajar. Makanya apa saja yang menimpa kita yang diizinkan oleh Tuhan, bahasa halusnya. Jangan kita berpendapat lebih dulu. Kita tidak tahu. Karena masing-masing punya rahasia. Lalu apa yang harus kita pegang? Kalau kita tidak tahu apa sebabnya ini diizinkan Tuhan menimpa kita. Nanti yang kita pegang, yaitu nanti saya bahas ayat 1 dan 2. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Itu yang penting. Jadi akhirnya yang kita ingin lihat dalam hidup ini. Mengapa itu diizinkan? Tadi pagi dalam ibadah pertama, ya saya saksikan dan saya saksikan kembali tapi dalam versi yang lain. Saya menjadi Kristen, saya dipenjara 6 tahun karena menjadi Kristen. Orang lain di penjara itu mencuri, korupsi, ya, atau menipu. Saya tidak lakukan itu, tapi saya karena membuat tulisan mengapa saya memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya ditangkap. Tahun 1974. Pada masa Orde Baru, pemerintahan militerisme, saya dituduh subversi Pempres 11. Subversi Pempres 11 ditangkap dulu, ya, ditahan dulu, baru kemudian diperiksa. Selama 6 tahun, 5 tahun setengah saya ditahan tanpa ada kepastian hukum. Baru setelah 5 tahun setengah saya diadili, pas dijatuhkan 6 tahun. Tanpa boleh naik banding. Kalau naik banding berarti masih panjang lagi ditahan. Dalam penjara, saya 2 tahun tidak boleh dibesuk. Jadi keluarga saya tidak pernah tahu saya itu masih hidup atau sudah mati. Di mana ditahannya, bagaimana. Ya. Sudah. Setelah 2 tahun baru keluarga boleh berkunjung tapi hanya kiriman, bukan ketemu. Jadi tidak boleh ketemu, masih belum boleh. Selama dalam penjara saya tidak boleh baca buku apapun. Artinya memang tidak boleh baca. Satu-satu yang diizinkan baca adalah Alkitab. Saya hobinya membaca. Saya kalau ke toko buku tidak ada buku baru, saya panik. Saya senang sekali membaca. Sampai hari ini harta terbanyak saya adalah buku di rumah. Ketika tidak boleh baca, itu luar biasa stresnya. Saya baca Alkitab saja. Dan saya pertamanya seperti itu siksaan. Selama 6 tahun saya membaca Alkitab 25 kali saya tamat. Bolak-balik, 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 bolak-balik. Dari membaca cepat, membaca pelan, membaca mengerti, membaca memahami, membaca menyelami. 25 kali. Waktu saya ditangkap, saya sedang sekolah pendeta di Batu Malang. Jadi bertobat, sekolah pendeta, ingin melayani Tuhan. Mestinya kan mulus kan? Perjalanan hidup mestinya mulus. Tapi Tuhan izinkan lain. Tentu saya bertanya, Tuhan kenapa ini terjadi? Kenapa tidak sesuai seperti apa yang direncanakan oleh saya?
Saya tidak merencanakan buka kasino. Saya merencanakan sekolah pendeta, mestinya jalan baik-baik. Tentu ada frustrasi. Dan kadang-kadang saya bertanya dalam diri saya, apakah pilihan saya benar ikut Yesus ini? Dan saya baca Alkitab. 25 kali saya tamat baca. Rupanya Tuhan ingin mengajar saya nanti untuk berkhotbah di kemudian hari, engkau hanya memberitakan Alkitab. Bukan pemahamanmu, bukan pemikiranmu, bukan pengertianmu, bukan hasil pula dari buku-buku itu. Tuhan ingin membersihkan. Tuhan ingin proses. Kemudian kita baru tahu. Pada waktu itu saya tidak tahu. Saya bertanya dengan Anda sekalian, sudah pernah tamat baca Alkitab? Ya, apa perlu saya doain 6 tahun? Loh, ya. Kadang-kadang kita diizinkan sakit, masalah. Akhirnya kita terpaksa membaca Alkitab. Itu cara Tuhan, supaya kita menghidupi firman Tuhan ini. Tahun keempat, ya artinya tahun ketiga lewat, itu sudah mulai kiriman. Istri saya boleh kirim. Dan mulai saya artinya tahu keluarga saya masih ada dan saya juga tahu mereka masih ada. Saya masih ingat betul kiriman istri saya. Hanya boleh sebulan sekali. Yaitu roti kongguan an yang segi 4 itu. 1 kaleng. Itu bertahun-tahun istri saya kirim. Makanya saya kalau sekarang lihat roti itu agak trauma saya. Loh 6 tahun penjara siapa tidak trauma coba. Tanpa kepastian hukum. Kadang-kadang sampai hari ini pun tidur masih terbangun. Kadang-kadang kaget apa di penjara saya. Loh iya. Lalu sabun mandi Kamai. Zaman itu ya 1. Dan odol Pepsodent yang besar 1. Dan kiriman yang lainnya. Istri saya pikir cukup untuk saya. Memang kalau sendiri cukup. Tapi dia tidak tahu di penjara dimakan rame-rame. Karena belum punya pengalaman. Ya sudah. 2 tahun lebih sikat gigi tanpa odol. Sikat giginya sudah mekar. Saudara. Begitu pertama pakai odol, nikmatnya luar biasa. Iya. Makanya kalau kita tidak bisa menikmati hal-hal yang kecil dalam hidup kita, saya anjurkan di penjara itu. Supaya kita tahu menikmati. Ada sesuatu yang istimewa dalam hidup ini. Tidak semua arti penderitaan itu susah, tidak. Tapi mendidik, mengajar, mendewasakan kita. Karena sudah biasa pakai odol, teman-teman juga pakai. Tidak sampai sebulan, habis. Habis. Lalu saya mencoba berdoa supaya siapa tahu istri saya kirim mendadak begitu. Kan suami istri itu ada hubungan batin. Ya, saya kalau pergi ke daerah pulang tanpa WA loh. Ya. Saya mau makan apa, di rumah pasti tersedia. Maklum kami menikah sudah 56 tahun. 56 tahun. Jadi hubungan itu cukup tahu dia saudara. Loh iya, kalau mertua datang saya bilang dengan istri, tahu dia, ongkosin maksudnya saudara. Loh, arti itu baca di kamus bahasa, nggak ada artinya ongkosin saudara. Tapi hubungan seperti itu. Jadi saya pikir istri saya kirim. Istri saya kirim. Ya. Nah di penjara ada waktu besuk kiriman. Boleh ketemu atau kiriman.
Dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Saya kasih tahu jadwal ini, siapa tahu berguna nantinya. Sampai jam 2, saya tunggu-tunggu setiap kali ada panggilan kiriman saya. Saya imanin lagi. Lewat. Ya, lewat. Terus dari jam 2 sampai jam 4 sore, ya, karena ini di penjara Kalisosok Surabaya, di sebelahnya kantor Kejaksaan Negeri, ya, di Surabaya. Saya punya teman baik, seorang pengacara yang selalu datang ke Surabaya dan selalu titip uang buat saya. 10.000, 20.000, yaitu Adenan Buyung Nasution, almarhum. Dia selalu kirim saya selama saya di penjara. Lalu dari jam 2 sampai jam 4 saya berpikir, Bang Buyung kirim, Bang Buyung kirim, Bang Buyung kirim. Sampai jam 4 selesai. Di penjara jam 4 semua sudah mandi, sampai jam 5 apel. Masuk kamar semua, kunci lagi. Dan mulai saya berdoa. Tuhan, saya tahu Tuhan sibuk. Jadi tidak mungkin kirim odol buat saya. Ya sudah, saya menghibur diri saya. Ya. Karena saya ini orang Protestan. Diajar tidak pernah minta yang kecil-kecil, model odol lah, segala. Doa syafaatnya selalu besar. Jam 7 malam kamar saya dibuka. Ada orang baru masuk. Waktu orang baru masuk, di kamar itu ada 3 orang. Orang ini lihat, ketiga orang ini, mungkin muka saya tidak terlalu kriminal. Jadi dia deketin saya. Dia bilang gini, kok boleh enggak saya tidur dekat sini? Oh boleh. Saya pinjamin bantal, saya pinjamin tikar. Saya banyak tikar dan bantal, warisan dari yang bebas. Itu gunanya ditahan lebih lama. Orang yang ditahan lebih lama dapat warisan. Jadi saya pinjemin. Lalu dia bawa tas plastiknya, dia buka. Boleh titip ini? Karena orang baru harus titip kepada orang yang lama, takut nanti diambil orang. Lalu saya buka. Saya buka isinya, odol. Tidak tanggung-tanggung, 10 odol. Hanya odol, tidak ada yang lain. Saya sampai tanya dia, kenapa kamu bawa odol semua? Dia sendiri kaget, masa iya? We punya toko, waktu we ditangkap, we gugup. Dia pikir ambil sabun, ambil apa, ternyata saking gugupnya dia ambil odol semua. Cara Tuhan mengabulkan doa. Tidak pernah terpikir oleh saya ada orang baru ditangkap bisa bawa odol. Seringkali kita mengatur Tuhan. Kita berdoa Tuhan caranya begini, kita berdoa Tuhan caranya begini, melalui ini, seperti ini. Seringkali kita atur Tuhan. Tuhan punya cara lebih dahsyat, lebih luar biasa, lebih daripada apa yang kita pikirkan. Katakan amin. Amin. Di situ saya belajar. Jadi dalam penderitaan itu yang Tuhan izinkan, saya belajar bergantung dengan Tuhan dan percaya Tuhan pasti memenuhi kebutuhanmu seperti yang Dia inginkan. Amin. Wah, saya suka cita sekali. Besoknya dia di Bonn itu diperiksa kembali. Ya. Dan sore jam 5 dia belum datang. Petugas datang ke dekat kamar saya dan saya kepala kamar karena ditahan lebih lama itu. Jadi kepala gitu, saudara. Makanya kalau ditahan jangan sebentar-sebentar gitu, yang agak lama sedikit ya. Bisa jadi kepalanya. Lalu saya bilang 4, 1 di luar, 3 di dalam. Oh enggak, dia bilang. Coret aja yang 1. Loh kenapa? Salah tangkap. Jadi orang itu hanya untuk kirim odol aja, saudara. Sampai hari ini saya tidak mengerti. Itu cara Tuhan, itu rahasia hidup. Hidup ini penuh rahasia. Percayakan bidang rahasianya, jangan kita berasumsi.
Jangan punya pendapat. Serahkan, percaya kepada iman, kepada Tuhan. Ada bagian rahasia hidup kita letakkan iman. Ada bagian ketika menjalani kenyataan hidup kita berpikir. Itu sebabnya Tuhan pada ayat ketiga menegur Ayub. Siapakah dia yang menyelubungi keputusan? Siapakah dia? Ya. Yang menyelubungi rancanganku tanpa pengetahuan. Kadang-kadang pendapat kita menutupi, menyelubungi apa maksud dan rencana kehendak Tuhan. Karena itu jangan mudah berpendapat. Wah, ini memang sudah sial aku. Jangan kutukin dirimu sial. Engkau anak Tuhan, engkau penuh berkat. Katakan amin. Iya. Kita dikutukin orang marah, kita ngutukin diri sendiri. Nggak usah, nggak boleh itu. Apapun yang terjadi, saya percaya Tuhan ya punya rencana. Jadi ada bagiannya. Dikatakan pada ayat 3 di sini, itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang apa? Tolong sambung situ. Tentang hal-hal apa? Yang ajaib. Jadi ada bagian hidup ini yang ajaib, yaitu misteri. Kita tidak tahu, ada caranya. Nah, kalau kita campuri, kita berpendapat, kita katakan intervensi ke situ, sehingga kehidupan itu menjadi tidak bisa dijalani. Itu cara Tuhan. Ada hal-hal yang sangat apa? Ajaib. Katakan lagi, ada hal-hal apa? Ya, ada hal-hal yang ajaib dalam hidup kita. Amin. Ya. Termasuk apa yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Ada keluarga yang sudah pergi duluan. Ya, karena COVID dan sebagainya. Jangan sesali. Ada bagian, ada kerugian-kerugian yang kita alami, Tuhan izinkan. Ada sesuatu. Banyak sekali misteri. Seringkali pameo masyarakat berkata, rezeki, jodoh, itu misteri. Ya. Kadang-kadang saya berpikir, selama dalam penjara itu, waktu saya di Kalisosok, saya dimasukkan ke bagian bangsal rumah sakit. Ya, untuk membantu dokter di sana. Ya, secara sukarela. Jadi di Kalisosok itu ada rumah sakitnya. Ada lapangan sepak bolanya. Hebat enggak, Saudara? Itu penjara. Ya, jangan takut dengan penjara. Takut tuh kalau perkaranya itu. Kalau penjaranya dosa ditakutin. Artinya saudara bisa besuk orang di penjara kan? Ya, tidak usah takut. Nah, sudah. Jadi waktu di rumah sakit saya bantu dokter. Rumah sakit itu pasiennya tentu saja tahanan-tahanan itu. Saya buatin daftar namanya, saya susun semuanya. Dari jam 9 sampai jam 2 siang. Dari jam 2 sampai jam 4 saya punya waktu. Saya minta izin dokter. Boleh enggak saya mengadakan wawancara dengan orang-orang yang di penjara ini dari perkara kecil sampai perkara besar. Saya mulai wawancara. Diizinkan. Dari yang perkara besar, masih ingat barangkali saudara yang dihukum mati bernama Husni Kasdut. Perampok yang paling terkejam gitu. Dia sempat bertobat. Saya berdoa buat dia, ya. Gitu. Jadi ada maksud Tuhan. Ada maksud Tuhan. Kan kalau tidak lewat saya ditangkap, kapan saya ketemu dia gitu. Jadi cara Tuhan itu. Jadi kita itu ada rencana Tuhan semuanya. Diizinkan Tuhan terpuruk, jatuh, ini dan itu, bangkrut. Ada maksud Tuhan. Kalau tidak demikian kita tidak ketemu dengan orang-orang yang sebetulnya dipertemukan oleh Tuhan.
Ya sudah. Saya tanya mereka. Hasil survei loh ini. Saya kaget. Ketika saya tanya apa sebab sampai ketangkap. Kan kalau maling kan siap lari. Kalau ini kan sudah dipersiapkan. Kenapa sampai ketangkep? Apa jawaban mereka? Di luar dugaan saya. Dia bilang saya durhaka dengan ibu saya. Saya menipu, berbohong, berdusta dengan istri saya. Jadi semuanya yang ketangkap bukan karena kasusnya. Tapi karena dianya durhaka dengan ibunya dan dengan istrinya. Dari situ saya berkesimpulan dalam hidup kita ada dua wanita keramat. Oh ya, ibumu, istrimu. Tolongin apa? Ibumu, istrimu. Ini pengalaman yang 56 tahun menikah. Itu luar biasa. Wanita itu dahsyat loh. Yang paling berani duluan ngomong dengan iblis siapa? Loh iya. Adam jauh-jauh. Yang berani main di taman pohon pengetahuan siapa? Loh iya. Yang berani naik pohon duluan siapa? Yang berani ngambil buah duluan siapa? Waduh, hati-hati loh. Dalam hidupmu ada dua wanita keramat. Siapa? Ibumu dan istrimu. Oh iya. Saya 56 tahun menikah. Sampai hari ini saya tidak bisa mengerti siapa istri saya. Sulit dimengerti perempuan itu, saudara. Sulit dimengerti. Mau-maunya sendiri. Akhirnya saya sadar. Kenapa sampai tidak bisa? Karena waktu Hawa diciptakan, Adam disuruh tidur. Tidurnya tidak tanggung-tanggung, bahasa Ibraninya tardema. Tidur nyenyak. Makanya kita tidak tahu rahasia dia. Karena itu jangan suka berdusta dengan istri. Sebab yang belajar berdusta langsung dengan iblis siapa duluan, saudara? Oh iya. Jadi begitu kita berdusta dengan dia, dia pikir alah kecil. Kau belajar dari saya. Gitu. Saya belajar dari sumbernya. Jadi dia belaga aja, iya. Dia ngerti itu, saudara. Loh itu, ya sudah, itu seperti itu. Jadi hidup ini ada bagian rahasia. Yang tadi, rezeki juga rahasia. Kita tidak tahu rezeki kita di mana kan, tidak tahu kan. Tapi rezeki tahu siapa tuannya. Tahu dia. Kapan dia bakal menghampiri kita? Dia tahu. Kita lanjutkan sekarang ini. Ayat yang keempat. Karena itu Tuhan katakan di dalam hidup yang penuh misteri itu di ayat 4. Firmanmu, ya ayat 4. Firmanmu apa? Dengarlah, maka tolong sambung. Siapa? Tuhan yang berfirman. Dengarlah. Bukan Tuhan mendengar keluhan kita. Dengarkan firman Tuhan. Mengapa itu diizinkan oleh Tuhan? Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu kau. Aku, jika engkau memang tahu rahasia hidup, kasih tahu aku, kata Tuhan. Kita tidak tahu. Justru Tuhan yang kasih tahu. Jadi pada saat kita menghadapi hal-hal seperti itu, rahasianya ada pada firman Tuhan. Katakan amin. Firman Tuhan. Firman Tuhan. Sehingga dengan demikian kita bisa mendengarkannya. Tuhan berkatakan, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Ya. Ayub bertobat sungguh-sungguh. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi Tuhan ajarkan kita supaya firman itu kita hidupi. Sekali lagi, firman itu menghidupkan kita. Amin. Ya, tapi kita harus menghidupi firman. Saya kasih contoh begini. Kita semua diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Ya, tidak ada karena upaya usaha kita. Terlebih dahulu Tuhan. Tuhan itu punya kedaulatan penuh. Tapi kita punya kebebasan memilih. Free will. Kita punya kebebasan memilih. Ketika Tuhan ya memilih kita,
dia melakukan kewajibannya. Dia kirim anaknya, dia korbankan anaknya mati buat saya dan saudara. Ketika kita percaya menggunakan hak priwil pilihan kita, kita pun punya kewajiban untuk taat kepada dia. Untuk mengikuti perintah-perintahnya. Katakan amin. Nah, ya, kita untuk ikutin perintahnya. Sehingga dengan demikian ketika Tuhan bekerja, berkarya dalam hidup kita, dia tunjukkan pada kita. Sehingga firman itu hidup. Saya ulangi. Saya sering dipindah-pindahkan dalam penjara. Diperiksa laksusda, laksuspus. Ya. Dari teperda, teperpu. Tim-tim periksa-periksa berulang-ulang. Tanya saya, apa sebab jadi Kristen? Dia ingin tahu. Ada orang membujuk saya, ada orang mengajak saya, siapa? Ya enggak ada. Saya jadi Kristen karena baca Alkitab. Saya baca Alkitab. Pertama saya baca Alkitab itu bukan untuk percaya, tapi untuk mencari kelemahannya. Tapi ketika saya baca Alkitab, saya baca dari awal. Dari awal. Ya. Sampai Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Firman itu adalah Tuhan. Dan itu membuka hati saya. Ternyata Yesus itu adalah firman. Dia bukan firman yang diucapkan Tuhan. Tapi firman yang berasal dari diri Tuhan. Jadi firman itu apa saja yang ada dalam diri Tuhan. Pasti kekal, pasti kudus, pasti mulia, pasti segalanya. Amin. Apa saja. Nah firman yang ada dalam diri Tuhan keluar menjadi manusia. Dan saya percaya. Salah satu pemeriksa bertanya begini. Jadi kamu karena baca ayat ini jadi Kristen? Iya. Mana ayatnya? Saya tunjukkan. Dia baca. Setelah saya baca dia tanya saya nggak jadi Kristen. Kamu itu ngaku yang benar. Kamu bilang gara-gara baca ayat ini jadi Kristen. Sekarang saya baca ayat ini, saya tidak jadi Kristen. Oh beda Pak, saya dipilih Bapak tidak. Loh iya. Saudara percaya? Karena saudara dipilih, amin. Loh iya. Kalau bukan pilihan Tuhan, kalau bukan Bapa yang memilihmu dan membawamu kepada Yesus, tidak mungkin engkau percaya. Percaya karena Bapa yang memilih lebih dahulu. Sehingga kita bisa percaya. Oh dia marah, tempeleng saya. Ya, saya dipukul. Saya bukan hanya dipukul, distrom. Orang lain distrom suruh ngaku. Saya distrom suruh nyangkal. Distrom. Pingsan. Bawa kamar dibantu oleh teman-teman. Ya. Teman-teman menyadarkan saya, masih ingat saya kasih minyak PPO zaman dulu. Taruh di hidung saya sampai panas. Sekarang minyak itu tidak ada lagi. Ya. Jadi sudah. Malam lagi, setiap pemeriksaan malam itu berarti penyiksaan. Strom lagi, bolak-balik. Akhirnya Jakarta tahu, Jakarta tarik saya pindah lagi. Waktu pindah lagi, sudah terus seperti itu. Waktu saya ditangkap, saya sedang sekolah pendeta di Batu Malang. Saya ditangkap, ya, saya sedang sekolah pendeta di sana. Lalu Batu Malang tahun 74 sangat dingin sekali. Saya punya kelemahan tubuh. Setiap dingin mendatang, persendian saya ini bengkak semua. Ada rematik di persendian saya ini. Tapi sejak disetrum sembuh total. Saya ingin tanya, waktu orang nyetrum saya memang ingin menyiksa saya kan? Tapi Tuhan bisa balik menjadi kebaikan. Tapi jangan sampai saudara yang punya rematik nyetrum sendiri ya. Saya tidak bertanggung jawab. Itu maksud rahasia Tuhan. Dalam hidup ini ada rahasia Tuhan yang kita tidak mengerti.
Karena itu jangan pura-pura tahu, pura-pura ingin mengatur hidupmu sepenuhnya. Enggak bisa, percayalah. Sekolah bidang ini, jurusan ini, pekerjaannya lain. Rezekinya di tempat lain. Semua. Itu rahasia hidup. Kita boleh atur hal-hal yang memang realitanya. Tapi di balik itu ada rencana Tuhan yang luar biasa. Kita lanjutkan sekarang ini. Karena itu Ayub berkata ayat 6, sebab itu aku mencabut perkataanku dan menyesal duduk dalam debu dan aku menyesal semua, aku cabut semua. Ayub dipulihkan. Maka ayat 1 kembali kesimpulannya dan ayat 2. Maka jawab Ayub kepada Tuhan. Jawab Ayub kepada Tuhan. Ayat yang kedua. Ayat yang kedua apa? Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala. Saya bahas dulu aku tahu. Yadatta dalam bahasa Ibrani. Yadatta. Tahu bukan karena pengetahuan. Tahu karena pengalaman. Dia mengalami. Jadi Tuhan ingin supaya kita bukan hanya tentang Tuhan sekedar pengetahuan, tapi kita mengalami dalam hidup. Karena itu Tuhan izinkan pergumulan, persoalan, semua terjadi dalam hidup kita supaya kita kenal Dia. Yadatta, aku tahu. Kata yadatta aku tahu, Kihol tuhal, bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Amin. Apa saja. Bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Yang terpenting iman kita serahkan pada Dia. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Baca bersama. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Katakan amin. Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Dan tidak ada yang gagal. Meskipun kita menghadapi seolah-olah terjadi seperti ini. Tapi itu hanya hambatan sementara. Sementara. Orang Kristen itu paling tinggi nyaris. Nyaris. Coba katakan. Bahasa Indonesia mungkin sudah kuno ya. Nyaris. Hampir. Jadi kalau apa-apa saja yang Tuhan izinkan terjadi, katakan hampir, nyaris doang. Tidak sampai terjadi, nyaris saja. Amin. Jadi karena itu katakan nyaris saja, hampir. Sebab yang penting tidak ada rencana Tuhan yang gagal buat hidupku. Katakan bersama, tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidupmu. Pasti engkau berhasil. Amin. Pasti. Imannya itu. Karena kalau kita lihat memang ada hambatan, halangan, rintangan sementara. Karena Tuhan izinkan. Terakhir saya ingin sampaikan. Saya kalau dipindahkan tahanan itu. Dari RTM Budi Utomo ke Cipinang, Kalisosok, terakhir sampai Cirebon. Ya, Cirebon. Dari RTM, Budi Utomo pindahkan Cipinang, pindahkan juga ke Kalisosok, Kalisosok pindah lagi ke RTM, ke Laksusda, Tanah Abang, sebagainya, udah pindah-pindah. Setiap kali dipindahkan saya di Borgol, tapi bukan Borgol begini, seperti yang ditangkap berapa sekian triliun itu. Gitu, saya lihat 1 triliun aja mungkin sudah pingsan, sudah ditangkap. Tapi 1 di borgol di saya, 1 borgol di pemeriksa, penjaga. Jadi kami berdua begitu di borgol. Untung waktu itu saya pakai baju agak mentereng sedikit. Jadi orang sedang mikir ini yang ditahan yang mana gitu, atau dua-duanya ditahan. Ya sudah. Saya bergerak dia bergerak, saya jalan dia jalan. Pokoknya kuncinya dipegang oleh
komandannya. Sudah. Waktu di WC, di pesawat, ya saya mau ke WC. Saya pikir dilepas. Enggak dilepas, dia ikut. Hati saya sedih. Tuhan, ikut Tuhan segininya saya. Enggak ada kelonggaran sedikit pun. Kenapa Tuhan izinkan seperti ini? Sedangkan saya baca ayat-ayat Petrus, malaikat datang, pintu penjara terbuka. Ini borgol aja minta dibuka, enggak bisa. Loh iya, apakah mujizat ini masih berlaku atau tidak? Orang kalau sedang susah ngarepin mujizatnya luar biasa loh. Luar biasa, ngarepin banget. Tapi kok Tuhan, ya sudah. Dia ikut ke WC, separuh kakinya di luar, separuh kakinya di dalam. Saya sedih sekali. Sementara sedih, Tuhan kasih pengertian di otak saya. Dia mantapkan di hati saya. Tahu enggak borgol yang kau sedihkan itu? Itulah arti Immanuel. Tuhan beserta kamu. Aku tidak akan melepaskan engkau dan mengikat engkau seperti borgol ini. Langsung senyum saya. Terima kasih ya Tuhan. Jadi pengertian Immanuel, ya kalau saya tidak alamin di borgol, gak ngerti-ngerti saya saudara. Tuhan beserta kita itu hanya bahasa basis. Tapi dengan pengalaman seperti itu saya jadi mengerti. Tuhan kapanpun tidak pernah melepaskan aku. Dia beserta aku kemana saja. Masa petugas saja sampai ke WC dia ikut. Masa Tuhan tidak ikut kemana saja. Ke jalan lembah-lembah bayang maut sekalipun dia beserta aku. Amin saudara. Jadi kita tidak usah takut. Ya, makanya jangan terlalu banyak karunia kehantuan. Harus berubah, karunia malaikatan. Malaikat. Saudara kalau di rumah sendirian ada tempat yang agak serem, sering berdiri bulu kuduk sini. Ayo mikir hantu kan? Ya sekarang mulai malaikat. Itu. Kan malaikat yang jaga orang percaya, bukan hantu kan? Lah iya. Jadi kalau ada makhluk sorga yang agak membuat badan kita agak beda sedikit, itu tandanya apa? Malaikat. Jadi begitu gitu. Oh ya. Lalu kalau ada tempat gelap seperti ada kilatan, ada bayangan berjalan, jangan mikir, waduh, hantu. Jangan. Malaikat. Coba mulai sekarang terapkan itu. Mulai malam nanti terapkan. Ya. Saudara justru mantap ya. Bahwa Tuhan beserta kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Malaikat-malaikat Tuhan mengawali kita kemana saja kita pergi. Dan akhirnya Tuhan bisa bebaskan saya. Ya, orang yang menghakimi saya sudah mati semua. Tuhan berkati saya dengan kesehatan sampai umur 78 sekarang ini. Tuhan berkati. Tanggal 5 Maret tahun ini barusan saya di check up seluruhnya di RSPAD. Karena saya masih ada keluarga tentara, jadi saya bisa gunakan fasilitasnya. Saya diperiksa semua. Dokter jantung saya, Dokter Itzmi, Brigjen, dia katakan jantungmu lebih baik dari jantung saya. Ya, padahal umurnya masih muda saudara. Semua diperiksa. Sempurna, baik paru-paru, saraf, semua baik. Itu rasa syukur. Bonus dari 6 tahun dalam penjara. Bonusnya dari situ. Ya, kan periksa saraf di strum lagi. Saya tenang aja strumnya. Gitu. Kenapa? Kecil. Aku sudah pernah di strum sampai pingsan gitu. Rupanya waktu nyetrum saya, saraf-saraf saya dihidupkan semua. Amin. Saudara bisa tertawa lihat penderitaan saya. Saya hampir bilang kurang ajar. Orang yang menderita dia tertawakan. Percayalah satu saat engkau akan tertawa melihat penderitaanmu. Amin saudara. Karena Tuhan sudah beri kemenangan. Kita sama-sama akan tertawa melihat semua yang pernah terjadi. Kesusahan, penderitaan, pergumulan. Kita akan tertawa karena Tuhan yang berikan kemenangan. Amin.